Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak semuanya, alhamdulillah. Terima kasih untuk waktu yang telah diluangkan untuk kegiatan ini. Saya melaksanakan aksi nyata dari platform Merdeka dengan topik tentang kurikulum, yaitu saya mengambil aksi nyatanya mengapa kurikulum harus berubah. Nah, mungkin saya meyakini bahwa Bapak Ibu sekalian sudah pada paham dengan tentang kurikulum ya di kuliahnya atau di sekolahnya masing-masing. Hanya saja pada kesempatan kali ini izinkan saya berbagi apa yang telah saya dapatkan ketika mempelajari platform Merdeka dengan topik tersebut. Bapak Ibu, sebelum kita beranjak ke alasan mengapa kurikulum itu harus berubah, mungkin kita juga harus tahu dulu pengertiannya itu seperti apa. Walaupun mungkin Bapak Ibu sudah paham ya, sudah di luar kepala tentang ini. Nah, kurir itu dari bahasa Yunani artinya berlari atau pacuan. Kenapa kurir ini dijadikan makna sebagai kurikulum? Kalau diingat-ingat ke sejarahnya ya, sejarah waktu waktu zaman Romawi itu, bahwa ini tuh berasal dari olahraga gitu, olahraga. Kurir itu adalah tentang lari gitu ya, tentang trek ketika berlari. Nah, kurikulum itu kan kita sering mengartikan inilah itulah atau secara bahasa menurut ini menurut itu, tapi belum ada secara ini ya, secara pakem gitu. Kalau bahasa sayanya belum ada ketentuan secara pakem bahwa kurikulum tuh ini. Pada intinya, kurikulum itu kompleks dan multidimensi. Selain itu juga, kurikulum adalah titik awal, dimulai dari titik awal sampai titik akhir pembelajaran untuk peserta didik. Kadang kita menerjemahkan, kalau dihubungkan dengan istilah atau dengan bahasa yang tadi, career dari bahasa Yunani itu kan pintasan gitu. Nah, ini juga pintasan bagi peserta didik untuk mencapai tujuannya ketika berada di sekolah pada khususnya, atau peserta didik ketika sedang belajar. Bahkan kurikulum itu dianalogikan sebagai jantung di dalam pembelajaran. Bapak Ibu bisa membayangkan betapa krusialnya sebuah posisi jantung gitu ya. Kita bayangkan bahwa di manusia itu, jantung itu adalah, meskipun otak yang bisa memerintahkan kemana-kemana gitu, tapi kalau misalnya manusia tidak mempunyai jantung, pasti tidak akan hidup gitu ya, bisa dikatakan seperti itu. Nah, begitupun di dalam pendidikan, ketika pendidikan tidak mempunyai kurikulum atau kurikulumnya lemah, maka pendidikan itu juga akan lemah. Kadang-kadang kita sering luput dari hal tersebut. Jadi tidak menganggap kurikulum itu adalah komponen yang penting di dalam sebuah pendidikan. Nah, jadi kurikulum itu keseluruhan pengalaman peserta didik dalam belajar. Selanjutnya, Taylor Leaf di dalam bukunya The Basics of Content Curriculum itu ada 4. Ini sudah biasa kali ya Bapak Ibu. Dari mulai tujuan, konten, metode, dan evaluasi. Nah, terkadang kita itu sering abai menganggap bahwa pengalaman kita bertahun-tahun sebagai guru mampu menghantarkan keberhasilan kepada peserta didik kita. Kita itu harus sadar ya Bapak Ibu, bahwa kita dengan peserta didik kita itu hidup di zaman yang berbeda. Coba ketika kita bayangkan dulu ya Bapak Ibu, ketika belajar itu yang menjadi referensi adalah buku aja gitu. Seringkali apa yang kita dapatkan dalam pembelajaran adalah apa yang kita dapatkan dari guru kita. Sementara saat ini anak-anak zaman sekarang banyak
mereka banyak mendapatkan informasi di luar pembelajaran bersama guru-gurunya, atau distimulus oleh guru tentang sesuatu, maka mereka bisa mencari referensi itu bukan hanya dari buku, dari internet, dari video YouTube, dari video TikTok, karena kan banyak sekali ya sekarang referensi yang berkaitan dengan teknologi. Makanya menginjak ke pembahasan berikutnya nanti, kenapa sih kurikulum harus berubah. Nah, kadang kita tuh harus memikirkan juga sebetulnya keterampilan apa sih yang harus dimiliki oleh peserta didik kita sehingga mereka itu mempunyai keterampilan untuk dirinya sendiri, untuk masyarakat sekitar, lebih jauh lagi untuk merambah ke arah nasional. Nah, makanya ketika berbicara tentang harus seperti apa kita mengajarkan ke peserta didik atau kebutuhan apa yang seharusnya dimiliki oleh peserta didik, yang jadi pertanyaan, kurikulum apa yang harus kita gunakan? Nah, kurikulum apa yang harus kita gunakan? Pertama, kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Misal nih Bapak Ibu, ketika zaman kita dulu belajar itu teacher sebagai center gitu ya, tapi kan sekarang pembelajaran itu student menjadi center. Nah, ini mungkin yang bisa mengembangkan atau membentuk kemampuan peserta didik supaya dia survive entah di masa sekarang atau di masa yang akan datang. Kalau misalnya kita berbicara lebih jauh tentang kebutuhan peserta didik ini, sebetulnya banyak sekali kebutuhan peserta didik. Makanya ketika kita menyusun kurikulum harus melakukan analisis terlebih dahulu. Pertama, analisis tentang latar belakang peserta didik kita, entah itu latar belakang sosial, latar belakang ekonomi, latar belakang agama, latar belakang suku. Makanya kita akan mampu menyusun kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang kedua, kurikulum yang menyesuaikan dengan zaman. Coba Bapak Ibu bayangkan ketika kurikulum yang dulu kita pakai kemudian diterapkan kepada peserta didik kita saat ini, apa yang akan terjadi? Mungkin peserta didik kita tidak akan menjadi manusia yang survive di masa saat ini ataupun di masa yang akan datang. Nah, oleh karenanya alasan mengapa kurikulum harus berubah itu, pertama, kurikulum harus berpusat kepada peserta didik. Yang kedua, kurikulum harus sesuai dengan zaman. Karena ketika kita melihat tadi ya, kalau kurikulum itu harus sesuai dengan kebutuhan peserta didik saat ini ataupun di masa yang akan datang. Coba Bapak Ibu bayangkan, kalau dulu cita-cita kita itu paling menjadi, ya kalau kita ditanya ya sama guru-guru di kelas, ada yang bilang ingin jadi guru, ada yang bilang ingin jadi dosen, ada yang bilang ingin jadi kalau orang teman-teman awas mungkin ada yang bilang ingin jadi dokter, ingin jadi pilot, polisi, tentara, dan seterusnya. Ketika kita sekarang memperhatikan peserta didik kita, ketika ditanya apa cita-cita kamu, pasti lebih variatif gitu apa yang mereka maksudkan itu. Ada yang ingin jadi programmer, ada yang ingin jadi gamers, ada yang ingin jadi youtubers, ada yang ingin jadi tiktokers, bahkan mungkin ya ada juga peserta didik Bapak Ibu sekalian yang sekarang udah jadi tiktokers. Tidak terbatas oleh umur, tidak terbatas oleh status, meskipun statusnya masih pelajar, tapi banyak juga mereka yang telah menjadi seorang tiktokers. Tapi yang menjadi pertanyaan, ketika peserta didik kita tidak diarahkan oleh kita sebagai gurunya, maka ya apa yang mereka cita-citakan itu tidak sesuai dengan tujuan agama, bangsa, lebih jauhnya sebagai masyarakat yang berguna. Nah, makanya kurikulum nasional itu perlu disesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan. Misalnya kalau di SLB khusus tunanetra, ya kita harus mengadaptasi si kurikulum itu sesuai dengan kebutuhan tunanetra.
Kalaulah misalnya tunanetra itu harus siap ketika menghadapi dunia di luaran, entah itu mentalnya, entah itu sosialnya, entah itu activity daily livingnya. Makanya kurikulum juga harus dirancang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Itu kan disesuaikan dengan satuan pendidikannya ya. Maksudnya ketika satuan pendidikannya adalah SLB khusus tunanetra, maka sesuaikan bahwa kurikulum yang dirancang itu sesuai dengan kebutuhan anak-anak tunanetra dan menyesuaikan dengan zaman pula. Ketika misalnya peserta didiknya adalah tunarungu, maka kurikulumnya harus disesuaikan dengan kebutuhan anak tunarungu. Ketika peserta didiknya banyaknya tunagrahita, maka harus disesuaikan kurikulumnya dengan kebutuhan anak tunagrahita. Misalnya nih, ketika mereka keluar dari sekolah itu kemampuan apa yang harus mereka miliki, skill apa yang harus mereka punya gitu. Makanya dengan itulah kurikulum diperlukan sekali untuk berubah. Nah, kalau itu telah terwujud, maka akan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada peserta didik agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia atau sebagai anggota masyarakat. Itu menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu. Nah, terima kasih Bapak Ibu hebat yang telah mengikuti kegiatan ini. Barangkali ada yang mau didiskusikan berkaitan dengan apa yang saya paparkan barusan. Persilahkan. Bapak Ibu, apakah ada yang ingin didiskusikan sebelum kita tutup? Sedikit barangkali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekaitan dengan bentuk kurikulum sebagai landasan pembentukan siswa, terlebih dengan ranah statement kurikulum sekarang tuh kan menuntun terkait dengan posisi murid itu sebagai sentra pusatnya dari berbagai aktivitas pembelajaran. Nah, kalau kita lihat tentang secara aturan mendasar yang dikukuhkan oleh pemerintah, yang seperti kita tahu barangkali secara pemahaman awam kita sering simak bahwa kapasitas kurikulum itu tergantung dari rezim atau pemerintah. Terlepas dari bentukan politisasi hal seperti itu dalam ranah pendidikan, itu bagaimana berdampak kepada baik itu pendidik ataupun kepada siswanya dengan perubahan-perubahan yang terjadi ya apa terkait pula dengan apa perkembangan kurikulum yang telah berlangsung, yang telah dan yang sedang, gitu kan, berlangsung sampai detik ini. Seperti dulu kan ada KTSP, Kurtila, sekarang ke kurikulum Merdeka, dan apakah ini akan juga menjadi jaminan ke depannya akan menjadi berubah kembali seiring dengan rezim pemerintahan yang sebentar lagi juga bakal berganti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak untuk pemantik diskusinya ya. Mungkin barangkali Bapak Ibu yang hadir juga boleh menanggapi terkait ini. Sebetulnya ketika kita melihat prinsip daripada kurikulum itu sendiri, bahwa kurikulum itu sebagai track bagaimana kita menjalankan pendidikan dari awal sampai akhir. Nah, ketika tadi dibahas gimana kalau misalnya rezim itu berubah, maka kurikulum akan berubah. Nah, makanya di kurikulum Merdeka saat ini yang saya ketahui bahwa menyusun kurikulum itu dikembalikan kepada sekolah masing-masing, satuan pendidikan masing-masing. Makanya ketika di kurikulum Merdeka istilahnya itu KOSP, kurikulum operasional satuan pendidikan. Jadi ketika kurikulum itu sesuai dengan operasional satuan pendidikan, mau rezimnya berubah, saya rasa ya kurikulum itu tetap akan mengikuti
perkembangan peserta didik, bukan mengikuti kebijakan rezim. Mohon maaf ya gitu kalau misalnya ini nanti Bapak Ibu bisa membaca lagi panduan penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan. Itu tuh semuanya dikembalikan kepada kita. Hanya yang diatur itu pertama, mungkin dalam struktur kurikulumnya itu sudah ditentukan dari pemerintah. Kalau dulu mungkin ya, kalau dulu banyak ketentuan-ketentuan yang harus ditetapkan di sekolah, yang menjadi kebijakan pemerintah dan ditetapkan di sekolah. Kalau saat ini kita diberi pilihan mau mau mengambil apa. Misal nih dalam keterampilan gitu ya, keterampilan khusus. Kalau bahasa di sekolah khusus itu kan vokasional. Itu kita bisa memilih, walaupun ada keterampilan udah ditentukan sama mereka keterampilan apa saja yang harus ada di SMP itu. Tidak semuanya, tapi kita memilih disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Yang diatur sama mereka itu hanya struktur kurikulumnya. Yang mengatur proses berjalannya kurikulum itu sendiri dari mulai penyusunan sampai pengimplementasian daripada kurikulum itu adalah sekolah masing-masing atau satuan pendidikan masing-masing. Seperti itu Bapak yang saya ketahui. Barangkali ada tanggapan dari teman-teman yang lain. Ya, izin lah ya teman-teman, Bu Boleh. Ibu pemateri. Nggak Ibu materi yang berbagi aja. Aduh. Siap, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore teman-teman sekalian. Alhamdulillah kita bisa dipertemukan dalam forum diskusi ini dengan keadaan sehat, insya Allah ya. Amin ya rabbal alamin. Izin izin merespon lah kali ya dari beberapa hal yang telah dipaparkan oleh Bu Salma, kemudian oleh Pak Pak Ilham ya. Iya, Ya, Pak Ilham. Izin merespon. Saya sependapat ya dengan apa yang disampaikan oleh Bu Salma, betul. Jadi di kurikulum yang sekarang sedang diberlakukan ini adalah sebetulnya lebih lebih memudahkan sih ya, atau enggak lebih meringankan gitu kan. Kenapa saya katakan lebih memudahkan atau lebih meringankan? Ya karena betul sekolah diberikan keleluasaan, diberikan kewenangan untuk tadi menyusun KOSP ya, kurikulum operasional satuan pendidikan. Dan harapannya mudah-mudahan kebijakan ini walaupun nanti katanya rezimnya berganti, ya nggak masalah, rezim memang harus berganti gitu kan, tapi mudah-mudahan kebijakan yang bagus ini tidak ditinggalkan, tidak dirubah, tidak diganti dengan kebijakan yang arahnya kepada mohon maaf mungkin kembali ke seperti dulu gitu loh. Nah harapannya sih seperti itu, mudah-mudahan yang sekarang penyusunannya adalah dikembalikan ke satuan pendidikan masing-masing. Nah, mudah-mudahan ke depannya kewenangan yang sudah diberikan ini oleh tiap sekolah itu bisa menjalankan sebagaimana yang diharapkan oleh pemerintah. Itu satu. Yang kedua, juga ke depannya mudah-mudahan dengan diberlakukannya sistem semacam ini bisa mendorong sekolah untuk lebih kreatif lagi gitu kan, melihat kebutuhan siswanya nih, kira-kira siswa saya butuhnya apa gitu kan. Oh, siswa saya butuhnya di bidang ini misalkan vokasionalnya di bidang A katakan seperti itu. Sehingga sekolah dengan segala kondisi yang ada mereka berpikir dituntut untuk ya udah gimana caranya saya membuat suatu suatu program kegiatan pembelajaran yang memang sesuai dengan kebutuhan siswa, tetapi disesuaikan lagi dengan kondisi lingkungan setempat, kondisi sekolahnya masing-masing. Nah, mudah-mudahan ke depan setiap sekolah, setiap guru di Republik ini jauh lebih memahami terkait dengan kurikulum merdeka
gitu kan. Apalagi sekarang kan di platform Merdeka Mengajar ada istilahnya apa itu pelatihan mandiri ya. Ada istilahnya pelatihan mandiri. Kita bisa mengakses itu kapanpun dan dimanapun. Kalau dulu kan ingin mempelajari tentang kurikulum ya ada waktunya gitu kan. Kalau pas BIMTEK ya itulah di BIMTEK itu. Kalau sekarang mah kan enggak, mungkin sambil ngopi juga kita bisa sambil belajar tentang kurikulum, tentang struktur kurikulum gitu kan, tentang operasional dari kurikulum Merdeka itu seperti apa dan bagaimana. Harapannya sih seperti itu, mudah-mudahan guru-guru di Republik ini ke depan jauh lebih memahami tentang kurikulum Merdeka dan mudah-mudahan juga kurikulum Merdeka bisa menyesuaikan, bisa mengikuti dengan perkembangan zaman gitu kan. Nah, itu sih sedikit yang yang ingin saya tambahkan gitu. Hatur nuhun. Terima kasih Bapak Riko untuk respon dan tambahannya ya. Jika kita melihat kepada alasannya kenapa kurikulum itu harus berubah, maka saya rasa memang perkembangan zaman inilah yang akan mempengaruhi kurikulum itu harus berubah gitu. Baik Bapak Ibu, ada lagi yang ingin ditanggapi atau ada yang ingin didiskusikan lagi? Dari Pak Ilham, apakah ingin menanggapi kembali atau bagaimana? Oke, terima kasih atas waktunya untuk Bu Salma ya. Katanya gini, halo, ada ya tersimak ya? Ada. Baik, terkait dengan jujur ya, dikatakan barangkali di mana ketika berbicara tentang kebijakan kurikulum, itu juga tidak terlepas dari sisi kekurangan dan kelebihan dampak atau civil effect daripada apa yang kita rasakan secara baik itu secara administrasi dan lain sebagainya gitu. Termasuk juga dikatakan bahwa kurikulum Merdeka ini juga dikatakan untuk kita ya, untuk para praktisi pendidikan seperti tadi yang disampaikan oleh pendahulu bahwa itu lebih simpel, lebih nyaman, lebih enak baik secara sistem dan termasuk juga kita kaitannya dengan tugas dan tanggung jawab kita dari sebagai pendidik kepada atasan kita, kepala sekolah dan lain sebagainya itu langsung cepat gitu ya, langsung gampang, langsung karena tidak terlepas daripada ranah digitalisasi ya, menuju ranah Z dan Alpha untuk jadi sebelum ke siswa kita dulu nih yang dipercepat untuk pemahaman pemahaman kurikulum ini dengan secara digitalisasi itu sendiri gitu kan, yang mungkin kedepannya rambahannya ke siswa gitu kan. Nah hanya cuman jadi khawatirnya itu tadi ya, khawatirnya bahwa seperti apa yang disampaikan saya tadi bahwa ketika ini kita udah ngerasa ideal, udah nyaman, apa segala macam, nanti berubah lagi kayak yang dulu-dulu kan. Lah kok, nah jadi ujungnya tuh kita belajar terus ya oke sih tidak jadi masalah sih, ya kan. Cuman masalahnya itu tadi yang dikhawatirkan, yang disayangkan, yang ditakutkan siswanya itu tadi gitu loh. Kan karena juga ketika kita dari mulai ranah pembelajaran sampai kita paham, sampai kita mengerti dan terutama mengerjakan tugas-tugas ini juga butuh proses waktu yang tidak sebentar pula gitu. Nah, seperti itu. Tanggapannya seperti bagaimana? Gitu. Oke Pak, sebetulnya kalau berbicara tentang kebijakan ranah rezim ya, itu bukan hak kami dalam tanda kutip, itu bukan lagi pembahasan kita karena pembahasan kita itu adalah sekarang mengapa alasan kurikulum harus berubah gitu, lebih orientasinya bukan tentang kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam hal ini misalnya dari kurikulum 13 berubah jadi kurikulum Merdeka, dari kurikulum Merdeka nanti berubah jadi apa, tapi lebih ke kenapa di sekolah itu kurikulum harus berubah, mungkin seperti itu. Lebih jauhnya kenapa di negara itu kurikulum harus berubah. Ketika kita melihat latar belakang kurikulum yang saat ini menjadi topik utama di dalam pembahasan para guru dan kepala sekolah, kita juga harus tahu apa yang melatar belakangi ini semua. Jika kita refleksikan, mungkin perubahan ini tuh ingin memperbaiki dari apa yang sebelumnya gitu. Ketika kita
berusaha melihat dari sisi itunya, ketika kita refleksi dari awal sampai akhir ketika kita mengajar, dari waktu ke waktu itu pasti ada perubahan yang lebih baik gitu. Makanya kenapa saya rasa gitu ya, pemerintah ataupun kita lah sebagai guru ketika memberikan kebijakan terhadap peserta didik, maksud dan tujuan kita itu adalah positif. Nah, mungkin dampak positifnya kepada kita sebagai pengajar ya agar kita terus mengupgrade diri mungkin ya, agar kita terus mengupgrade diri untuk menjadi pengajar yang sesuai dengan kapabilitasnya dan kapasitasnya sebagai pengajar gitu. Dalam hal ini ketika kita berhenti belajar, ya peserta didik akan diajarkan seperti apa gitu. Mungkin seperti itu sih Pak, dalam tentang perubahan gitu ya, tentang perubahan dan pembelajaran. Yang namanya belajar ya, saya yakin Bapak lebih tahu daripada saya bahwa belajar itu nggak akan berhenti sampai saat sekarang gitu. Selagi kita masih bernyawa, apalagi sebagai pendidik, jangan sampai ketika tadi ya, murid dituntut untuk mengikuti perubahan zaman atau kurikulum dituntut untuk sesuai dengan zaman, tapi kitanya tidak bisa mengikuti zaman. Maka ya ketika guru tidak bisa mengikuti zaman, tidak bisa mengikuti perubahan zaman, maka kita tidak akan bisa menguasai dalam hal ini gitu ya. Menjadi manajer, posisi kita bukan manajer lagi di depan peserta didik. Mungkin kita nanti pada akhirnya sebagai penghukum atau pemberi rasa bersalah pada akhirnya, karena kita tidak mempunyai sisi-sisi lain untuk memanage peserta didik kita. Nah, lebih jauh dari itu, mudah-mudahan dari waktu ke waktu kita terus belajar agar menjadi seorang pendidik yang sesuai dengan kompetensi kita, sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas kita sebagai seorang pendidik gitu. Cukup Bapak Ibu atau ada lagi yang ingin ditambahkan? Gimana Pak Ilham, Pak Riko, dan Pak Numan, ada lagi yang mau ditanggapi atau sudah cukup? Kalau saya mah kayaknya cukup, Bu Salma. Oke, terima kasih. Pak Ilham gimana? Kalau saya cukup juga, Cukup. sudah sangat jelas ya. Oke, Pak Numan cukup juga ya. Baik. Bapak Ibu yang telah menghadiri kegiatan ini, walaupun ibunya nanti mungkin mendengarkan rekaman ya, terima kasih untuk partisipasinya, terima kasih karena telah meluangkan waktu. Mohon maaf waktunya diganggu oleh saya. Mudah-mudahan diskusi kita tidak berakhir sampai di sini. Ada diskusi-diskusi berikutnya, meskipun mungkin nanti bentuk diskusinya sporadis gitu ya. Tapi mudah-mudahan ini menjadi titik awal ketika kita berdiskusi sesama guru dan membicarakan tentang perubahan, tentang pendidikan, dan tentang progres kita untuk mengupgrade kemampuan kita sebagai pendidik. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.